Saudara-saudara, hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin. Dan saya mau mengajak Anda semuanya mewaspadai hati ini. Karena Yeremia mengatakan hatimu itu licik. Saking liciknya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sedang ketipu oleh hati kita ini sendiri. Itulah sebabnya tidak ada salahnya mengenali hati kita ini. Siapa tahu di dalam hati ini ada benih-benih pemberontakan seperti apa yang dimiliki oleh umat Israel. Saudara-saudara, kita akan coba belajar yang pertama membedakan apa itu mengeluh dan bersungut. Ternyata dua hal yang berbeda. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki persungutan, dan sebagai seorang pemimpin, kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kita hadapi. Jadi pagi hari ini pelajaran kepemimpinan dan juga pelajaran mengenai pengembangan diri. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan lebih dahulu, complaining itu kita semua melakukannya, ya kan? Saudara masuk ke restoran, saudara pesan nasi goreng spesial. Tahu-tahu yang keluar nasi goreng hanya dengan tauge, ikan asinnya sudah rasanya tidak asin. Kemudian saudara komplain, ini kok ikan asin tapi kok ikannya tidak asin. Anda boleh komplain. Itu komplain. Tapi kalau komplain kemudian, dengar, saya akan melengsarkan atau saya akan menutup ini restoran, saya akan ganti, saya yang akan memiliki restoran ini, itu sudah menjurus ke bersungut-sungut dan pemberontakan. Jadi pemberontakan atau persungutan adalah komplain yang dijiwai oleh pemberontakan. Ada unsur untuk memberontak, untuk melawan. Itulah persungutan. Makanya Allah kalau betul-betul marah kepada umat Israel karena merasa dinista. Dia merasa ini penistaan. Karena bukan hanya sekedar komplain, tetapi komplain dan mau melengsarkan dan menggantikan Tuhan. Bentuk bahwa umat Israel melecehkan Tuhan adalah mereka ingin menunjuk pemimpin sendiri. Musa dan Harun mau digantikan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, waspadai kalau di dalam hatimu sering kali ada komplain ditambah memberontak. Itu namanya bersungut-sungut. Itu berbahaya. Nah, saya membaca kisah, ternyata hal-hal yang mendatangkan jiwa pemberontak atau mengapa umat Israel bersungut-sungut, yang pertama adalah misinformation. Waspadai dengan informasi yang saudara dapatkan. Kalau saudara membaca di pasal 14 adalah reaksi daripada pasal 13. Pada waktu 10 pengintai memberitakan informasi, wow di sana orangnya besar-besar, kita ini seperti belalang, kita tidak ada apa-apanya, kita akan ditelan habis oleh mereka. Dan dengar baik-baik, yang memberitakan kabar atau memberikan informasi negatif ini 10 pengintai, berarti dari 10 suku. Karena satu pengintai mewakili 10 suku. Jadi 2 lawan 10, saudara-saudara. Artinya suara mayoritas sudah mendengar informasi yang negatif. Hanya tinggal 2 yang mendapatkan atau memberikan informasi yang positif, yang mendorong, yang menguatkan, yang memberikan pengharapan adalah Yosua dengan Kaleb. Jadi saya juga mendengar bahwa ide mengirim pengintai itu bukan dari Tuhan. Itu adalah ide mereka sendiri. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan, aku akan memberikan negeri ini. Ini janji Tuhan. Aku memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan akan menyertai. Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Ngapain mesti ngirim pengintai? Artinya apa? Anda sengaja mencari informasi yang mendatangkan intimidasi. Cari-cari perkara sendiri. Kalau Anda sudah memegang janji Tuhan, kalau saudara sudah meyakini kebenaran firman,
Tidak usah cari-cari informasi yang melemahkan iman saudara. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengatakan ambil, mulai, lakukan, kerjakan. Tidak usah mencari counter informasi yang mengcounter iman saudara yang membuat Anda jadi lemah. Aduh susah nih Pak. Saudara tanya orang-orang yang gagal. Kemudian saudara mewawancarai supaya tidak gagal. Ketemu orang gagal mengatakan, alah kamu tidak usahlah memulai sesuatu. Ya kan? Apalagi umurmu sudah tidak menunjukkan potensi yang luar biasa. Kamu ini menurut pendapat saya sudah 99 kali gagal. Nanti kamu akan gagal lagi. Jadi ngapain kamu mencoba lagi? Kemudian saudara tanya lagi. Dari 12 orang yang 10 mengatakan tidak usah memulai. Tidak usah memasuki negeri itu, tidak usah. Akhirnya saudara membuat keputusan. Saudara membuat kesimpulan, mati aku. Itulah yang mereka lakukan, matilah kita di padang gurun ini, matilah kita. Maka hitung-hitungan, lebih baik kita dulu di Mesir daripada kita hidup sekarang ini. Mereka lupa janji Tuhan. Karena terlalu banyak suara mayoritas yang Anda dengar, Anda lupa kata-kata firman yang pernah Anda dengar. Maka waspadai suara mayoritas. Belum tentu benar. Amin. Nah disinilah dibutuhkan sebuah keyakinan. Saudara-saudara, waspadai telinga Anda ini. Kadang-kadang telinga saudara yang tidak disaring atau tidak menyaring apa yang Anda dengar, bisa mendatangkan intimidasi. Anda mati bukan karena bakteri, Anda mati bukan karena virus, Anda mati karena ketakutan, intimidasi tadi. Aduh bagaimana ini, aduh bagaimana nanti, aduh bagaimana. Anda mati karena ketakutan. Jadi ini orang-orang yang mendengar suara mayoritas, belum apa-apa sudah memutuskan matilah kita nih, matilah kita. Mereka lupa. Tuhan baru mengatakan, ini tanah sudah saya kasih kepada kamu. Bahkan rencananya sudah 400 tahun yang lalu. Waspadai, saudara. Amin. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Berbahagialah orang yang duduk dengan orang yang suka memberikan hikmat. Berbahagialah mereka yang punya mentor penasehat yang bisa mengarahkan, memberikan nilai plus, yang bisa memunculkan potensi Anda dan mengembangkan Anda sehingga Anda bisa meraih titik maksimal. Nah di dalam hidup ini tidak semua orang seperti itu. Pandai-pandailah menyaring informasi, saudara-saudara. Amin. Yang kedua, pandai-pandailah memilih sumber informasi. Jadi salah memilih teman, bisa-bisa salah mendapatkan informasi dan keterangan. Kalau saudara tanya kepada suku-suku yang lain dan itu sudah dibicarakan, itu kemudian malam itu mereka menangis. Mereka menangisnya menangis dengan meratap, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar menangis, mereka sudah meratap seolah-olah mereka sudah mati. Keterlaluan sekali. Karena apa? Salah memilih orang yang memiliki informasi atau yang memberikan informasi kepada kita. Makanya benar, jangan duduk dengan pencemooh. Jangan berjalan dengan orang yang berdosa atau berdiri di jalan orang yang fasik. Karena kalau saudara bersama dengan mereka, informasi apa yang saudara akan dapatkan? Informasi negatif. Saudara-saudara, bersama dengan orang yang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang suka omong kotor, orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka membullying orang. Saudara-saudara, lama-lama Anda bisa mendapatkan informasi yang salah yang bisa membentuk karakter saudara. Waspadalah. Amin. Saya mau mengatakan Anda, saya bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan sumbangsih nilai plus dalam hidup saya. Saya mau berbangga dulu dengan dua teman saya, Pak Pendeta Michael Murphy dengan Pak Rod Plummer, yang tidak tahu bagaimana, saya yakin itu bukan kebetulan. Waktu saya masih mengajar di Malang, tiba-tiba saya dihubungi oleh Ibu Gail Bonnet. Pak Paulus bisa menolong menerjemahkan,
kami ada seminar leadership di Denpasar katanya. Saya pergi saudara, dan ternyata saya ketemu dengan Pak Michael, dengan Pak Rod Plummer. Pada waktu istirahat di acara seminar itu, tiba-tiba hati kita seperti menyatu, klik. Langsung, Paulus, saya senang dan saya mau bekerja sama dengan kamu. Nah, pada waktu itu Pak Michael Murphy baru saja mengembalakan sidang. Dulunya dia adalah youth pastor atau eksekutif pastornya Hillsong. Jadi dia langsung menawarkan, Paulus, mau enggak kamu datang ke Australia? Saya bilang, saya belum pernah ke Australia. Ini saudara-saudara, zaman itu, tahun berapa ya? 96, ya kira-kira tahun 96, bisa datang ke Hillsong, ikut seminar atau konferensi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, waktu saya ditawari untuk pergi ke Hillsong, dibiayai semuanya dengan istri, saya bilang siap, saya pergi. Jadi saya dengan istri kami pergi ke sana, pertama kali buat kami ikut seminar atau konferensi Hillsong Australia. Waktu itu masih belum banyak orangnya, jadi awal-awal waktu itu. Dan saudara-saudara, apa yang saya temukan di sana, saya diajak oleh hamba Tuhan ini, Pak Michael, Pak Rod Plummer, karena mereka punya jaringan, kami dimasukkan ke ruangan yang namanya executive leaders. Wih, saudara-saudara, kami merasa luar biasa ini masuk di executive leader. Ada ruangannya sendiri. Ketemu dengan, waktu itu belum tahu itu siapa Pak Jack Haynes, siapa Ian Zerna, tapi waktu itu kami salaman, disapa. Ada satu yang membedakan antara pertemuan di sana dengan pertemuan yang di sini. Kalau ketemu di sana itu orang memberikan dorongan, tepuk pundaknya, kami senang ketemu dengan Anda, saya percaya Tuhan akan terus bekerja, kami berdoa. Jadi nilai plus yang diberikan, support, bukan katakan, ngapain kamu datang sini? Oh, dari Indonesia ngapain jauh-jauh datang ke Hillsong Conference? Tidak ada kalimat itu, saudara-saudara. Suasana atmosfer positif yang membuat kami akhirnya sengaja rupanya, Pak Michael sengaja mempertemukan kami dengan orang-orang yang luar biasa. Hal yang sama dilakukan oleh Pak Jack Haynes kepada saya. Saya bilang, Paulus, saya mau ajak kamu ke Amerika. Kamu harus ketemu Pastor Larry. Saya tidak tahu waktu itu, tapi saya sudah menduga-duga pasti ada maksud di balik itu. Benar, saudara-saudara. Dia bayari 2 kali, dia bayari, saya dengan istri. Dia bayari semuanya, hotel semua dia bayari, tiket, dan ternyata pertemuan yang berikutnya, Paulus, kamu sudah tahu, saya yakin kamu menggantikan saya. Saya akan mundur menjadi pemimpin untuk Asia Tenggara dan Oseania, kamu yang menggantikan. Jadi saudara-saudara, saya tahu ini orang-orang ini, dia pengen melihat saya maju. Spirit itu juga yang saya mau belajar dan saya mau menerapkan. Saya senang melihat orang maju. Saya senang melihat orang berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya rindu sekali Anda semua terhubung dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang memberi nilai plus supaya hatimu bisa bertumbuh. Bukan orang-orang yang negatif. Orang-orang yang selalu merendahkan orang lain. Orang-orang yang kalau ketemu ngerumpi. Hei, saudara-saudara, hati-hati. Amin. Yang ketiga, misinterpretation. Yang pertama, misinformation, informasi yang salah. Yang kedua, orang-orang yang salah yang dijadikan sumber informasinya. Yang ketiga, orang Israel ini salah menafsirkan kenyataan. Kalimatnya mengerikan sekali, saudara. Kalau saudara membaca di dalam, kembali ke dalam kitab Bilangan, saudara akan menemukan kalimat-kalimat yang, waduh, mereka ini belum apa-apa, sudah membuat kesimpulan bahwa Musa itu tidak becus. Tuhan salah memimpin kita. Buktinya apa? Kita akan mati nih, kita akan mati nih. Sehingga kesulitan itu menihilkan janji Tuhan dalam hidup mereka. Seolah-olah kesulitan yang mereka hadapi, kemudian mereka mulai membandingkan dengan dulu. Dulu waktu kami di Mesir, makan enak, tidur nyenyak. Walaupun kami hidup sebagai seorang budak dan tidak boleh diizinkan pergi untuk beribadah, tetapi saya lebih enak di sana.
Daripada sekarang di sini menjalani janji Tuhan, pergi ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi buktinya apa? Kita sedang mengalami kesulitan. Belum lagi sebentar lagi anak-anak kita dan istri kita akan dijadikan tawanan oleh mereka. Padahal belum tentu itu terjadi. Tetapi oleh karena salah interpretasi, sehingga mereka membuat kesimpulan yang salah yang membuat Tuhan jadi marah. Saya mau menekankan ini sekali lagi. Hidup di dalam janji Tuhan tidak berarti semuanya akan lancar-lancar, mulus-mulus saja. Saya mau pastikan kepada Anda yang salah konsep seolah-olah, oh kalau saya ikut Tuhan, saya berjalan dalam rencana Tuhan, saya tidak akan pernah menghadapi kesulitan, saya tidak akan kekurangan, saya tidak akan menghadapi problema, tantangan, permusuhan. Semua akan lewat, semua akan jadi mulus-mulus saja. Kalau ada orang yang berkhotbah seperti itu, saya mau pastikan dia belum memahami apa artinya hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Pagi tadi saya mendengarkan dalam renungan firman, Yakobus mengingatkan kita kembali, anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Kalau engkau tabah, engkau akan menjadi dewasa, engkau punya hikmat dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Jadi Allah mengizinkan kita menghadapi tantangan pencobaan padang gurun, supaya pada waktu engkau sampai di tempat tujuan, engkau menjadi umat percontohan. Allah punya rencana, tapi untuk sampai di sana Anda harus melewati sekolah karakter, sekolah iman. Saya menyesal, kalau saya jadi Musa juga mungkin saya akan melakukan yang sama. Wih bangsa ini benar-benar bukan hanya tegar tengkuk, bukan hanya kurang ajar, enggak tahu diri. Udah lihat kuasa Tuhan, Laut Merah terbelah, batu keluarkan air, tiap hari lihat perlindungan Tuhan, tiang awan, tiang api, masih tidak meyakini Tuhan dan melecehkan serta menista Tuhan. Saudara mau bilang apa dengan bangsa yang seperti ini? Musa sudah tahu, nanti kita lihat reaksinya Musa. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda, bersiap-siaplah untuk menghadapi kesulitan. Bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan. Dan bersyukurlah apabila engkau diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan dalam hidup. Karena tantangan terbesar dalam hidup Anda bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Dengar? Tantangan terbesar dalam hidup saudara bukan iblis. Bukan guna-guna, bukan santet atau tenung. Tantangan terbesar dalam hidup saudara adalah waktu Anda merasa tidak punya tantangan. Banyak orang jatuh pada waktu masuk di zona nyaman dan merasa tidak ada tantangan. Contohnya siapa? Daud. Pada saat dia sudah merasa ada di atas angin. Dia merasa sudah tidak ada job lagi, tidak perang lagi. Dia sudah menjadi raja. Dia hanya tinggal perintahkan anak buahnya untuk maju perang. Apa yang dia lakukan? Nonton orang mandi. Kalau dia perang kan tidak ada kesempatan nonton orang mandi. Jadi kita semua, waktu Anda sudah merasa tidak punya tantangan, Anda harus waspada. Karena disitulah jebakan Batman akan Anda alami. Amin. Pak Roni masih ada tantangan? Bersyukurlah. Ya. Tantangan terbesar adalah beli hotel itu. Ya. Sebentar lagi, udah dikasih murah sekali ya kan? Luar biasa. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak Anda belajar dari Pak Paulus Wiratno. Bawalah imanmu dalam petualangan. Artinya kalau Anda sudah sampai di satu titik, jangan berhenti di situ dan mengatakan, sudah selesai. Padahal masih ada lagi yang Tuhan mau katakan dalam hidup Anda. Hidup ini masih harus dijalani. Ya kan? Ikutilah perjalanan umat Israel. Dari tempat ke tempat mereka berpindah-pindah. Dari mujizat ke mujizat. Sampai nanti sampai di tanah perjanjian. Dalam hidup ini, bawalah imanmu dalam petualangan. Jangan hanya
mengatakan, oh sudah selesai. Ya. Makanya begini, terutama untuk para pria ya, ketika Anda kehilangan gairah, kehilangan passion untuk melakukan sesuatu, Anda tidak lama akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Karena survei membuktikan orang yang pensiun 2 tahun setelah itu meninggal. Jadi kalau boleh dalam hidup ini tidak ada istilah pensiun. Artinya apa? Mari kita melakukan dengan maksimal, tantanglah dirimu, tantanglah imanmu untuk selalu ada di dalam perjalanan petualangan. Karena apa? Tidak mungkin kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Jadi satu-satunya cara kita hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dalam iman. Tulis baik-baik ini. Maka ketika saudara hidup beriman kepada Tuhan, Tuhan senang dengan Anda, Tuhan berkenan dengan Anda, maka zona nyaman itu membahayakan. Amin. Misinterpretation, salah menafsirkan kenyataan. Saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah derita. Dapatkah Anda tertawa waktu Anda sedang berduka cita, atau dapatkah Anda memiliki semangat, passion, gairah pada waktu segalanya melawan arah? Bisa. Kalau kita punya perangkat yang namanya kebenaran untuk menerjemahkan kenyataan. Tetapi kalau yang Anda pakai adalah suara orang yang adalah negatif, yang tidak benar, yang misconception, saudara akan bermasalah dalam hidup ini. Semakin banyak kebenaran yang Anda miliki dan Anda masukkan di dalam hati, semakin hebat hidup saudara waktu menghadapi tantangan dan kesulitan. Amin. Saudara tahu orang-orang yang mudah putus asa? Orang-orang yang mudah ngambek? Orang-orang yang pada akhirnya jadi pecundang? Dia tidak memperlengkapi dirinya untuk berpetualangan dalam iman. Hidup ini sekali. Bawalah imanmu sampai mendapatkan janji-janji Tuhan. Jangan di tengah jalan akhirnya mati gara-gara salah menerjemahkan kenyataan. Yang keempat. Yang keempat ini waspadai saudara. Anda bisa-bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan dan bahkan memberontak kepada Tuhan gara-gara meragukan kebenaran firman Tuhan. Salah informasi, salah teman, salah menerjemahkan, dan meragukan kebenaran firman. Tuhan jelas-jelas mengatakan, ini tanah aku berikan kepadamu. Bahkan tujuan satu-satunya aku mengeluarkan kamu dari Mesir dengan menunjukkan kepada Fir'aun dengan tulah-tulah dan sebagainya. Dan menunjukkan mujizat di sepanjang jalan supaya kamu belajar. Supaya waktu kamu masuk ke tanah perjanjian kamu bisa menikmati seluruh janji Tuhan di sana. Tetapi waktu engkau meragukan kebenaran firman dan lebih mendengar suara orang, engkau sedang membahayakan perjalanan iman, saudara. Dalam situasi kita menghadapi kesulitan, dalam situasi kita menjalani perjalanan hidup, jangan terlalu sering mendengar apa kata orang, apalagi kalau perkataan mereka tidak sesuai dengan firman. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak kebenaran yang Anda yakini, semakin banyak rema yang menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Berbahagialah Anda, mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi punya kebenaran yang Anda pegang. Karena kebenaran yang Anda pegang bisa mendatangkan keajaiban dalam hidup saudara. Saya bersyukur kepada Ayub. Pada waktu semua yang dia miliki habis, dicuri, dirampok, dijarah, bahkan kesehatannya sendiri terancam. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia tidak melepaskan imannya. Dia bisa kehilangan yang lain-lain, tapi imannya masih dia jaga. Dan ternyata apa? Imannya mengembalikan semua yang hilang. Jadi dalam situasi yang sulit dalam hidup saudara, jangan pernah melepaskan, meragukan kebenaran firman. Maka berbahagialah orang
yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Berbahagialah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Ini karangannya Pak Roni, saudara, luar biasa. Telah kubuka pintu jiwa. Terus Bu Lydia, aku rindu mendengarkan sabda. Aku berdoa supaya firman itu menjadi rema. Karena apa, saudara-saudara? Ketika firman jadi rema, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani segala kenyataan yang ada di depan kita. Maka Anda tidak perlu takut menghadapi kenyataan kalau Anda punya kebenaran yang melekat di dalam hati Anda. Mau dikhianati, mau menghadapi kekurangan, mau menghadapi kesulitan, mau menghadapi himpitan, saudara masih bisa tenang. Saya kadang-kadang heran, saya merenung, dulu kok bisa ya saya menjalani kenyataan seperti itu. Istri hamil hanya punya uang 50 rupiah. Pulang kuliah itu saya sudah mikir, istri saya makan apa ini? Tidur dikasih tumpangan orang. Saya pulang menyempatkan diri kembali atau pergi ke belakang asrama pria, itu ada kangkung liar yang tumbuh, saya potong di situ. Kemudian saya pulang, coba masak, tiba-tiba minyak tanah habis. Nasinya hanya setengah matang. Saudara-saudara, saya berdoa, ini jangan lakukan ini saudara, mencobai Tuhan. Saya ambil air di jerigen, saya taruh di kompor. Saya nyalakan, nyala, saya pikir oh haleluya Tuhan bekerja. Saya tengok mati kembali setelah itu. Pengalaman. Tapi saya tidak stres. Saya menjalani itu bagian dari perjalanan luar biasa. Akhirnya kita makan nasi setengah matang. Tapi karena memang tidak ada yang dimakan, itu nasi setengah matang rasanya seperti matang sekali. Masih ingat Ibu Yeye? Masih ingat itu ya? Luar biasa. Saya ingin mengalami mujizat, tapi ternyata itu kompor nyala sebentar karena memang minyak tanahnya naik. Setelah minyak tanahnya habis tinggal air, pasti mati. Pengalaman iman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi saudara-saudara, dalam situasi di mana engkau sedang diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan supaya tidak memberontak, hiduplah dalam kebenaran, yakinilah kebenaran firman, jangan mendengar apa kata orang. Amin. Reaksi. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin dan menghadapi umat Tuhan yang Anda pimpin, yang mengembalakan sidang, siap-siaplah dikhianati. Tidak semua orang yang Anda layani, yang senyum di depan saudara, itu senyum juga di belakang saudara. Ada yang muka senyum di depan, belakang mau tikam. Maka Anda harus memiliki kelengkapan supaya apa? Waktu ini terjadi, pemberontakan terjadi, saudara-saudara belajarlah seperti Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu orang-orang itu memberontak, saudara-saudara? Lalu Musa berkata kepada Tuhan. Nah sebelum itu kita akan melihat Bilangan 14 ayat 5 sampai 10. Bilangan 14 ayat 5 sampai 10. Apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu umatnya memberontak? Lalu Musa dan Harun sujud di depan seluruh rakyat. Sujud. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sujud, dia tahu persis. Yang namanya umat Israel itu orang yang tegar tengkuk. Sebelumnya sudah terjadi pemberontakan-pemberontakan. Jadi dia tidak ngomong apa-apa. Dia berserah kepada Tuhan. Dalam hidup ini ada waktu-waktu di mana engkau menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, perlawanan, permusuhan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Anda bisa lakukan sujud di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Saya mendengar pria yang suka berlutut, dia akan bisa berdiri waktu menghadapi kesulitan. Amin.
Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak saudara-saudara semuanya, ada waktu-waktu dalam hidup saudara ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda tidak bisa bikin apa-apa kecuali hanya datang kepada Tuhan dan menyerahkan segalanya kepadanya, karena Dialah yang akan bertindak. Kalau bisa, lakukan apa yang dilakukan oleh Yosua. Waktu Yosua dengan Kaleb melihat Musa dan Harun hanya sujud dan tidak ngomong apa-apa, mereka berdua ini melakukan sebuah tindakan dan tindakannya diberi penghargaan oleh Tuhan. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, dua di antara mata-mata itu merobek pakaian mereka, tanda berduka cita, tanda perkabungan. Mereka berkata kepada seluruh rakyat itu, negeri yang kami selidiki itu luar biasa baiknya. Luar biasa, dengar kata-kata mereka ini. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Janganlah melawan Tuhan. Dan jangan takut terhadap orang-orang yang tinggal di negeri itu. Sebab dengan mudah, dengar baik-baik ini seorang pemimpin sejati, salah satu tanda seorang pemimpin adalah bisa menciptakan harapan. Di tengah-tengah kesulitan. Mampu menciptakan harapan di tengah-tengah orang-orang yang sedang ketakutan. Sebab dengan mudah kita akan mengalahkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut. Saudara-saudara, dalam situasi galau, pada waktu tidak ada kepastian, saat mereka sedang menghadapi kegalauan, seorang pemimpin harus berani berdiri dan meneguhkan kembali iman mereka, memberikan harapan, mengingatkan janji Tuhan.